Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang kembali di video pembelajaran bersama Ibu Ria. Ya, semoga kalian di rumah masih dalam keadaan sehat. Oke, dan yang pastinya harus masih tetap semangat, ya. Nah, untuk video pembelajaran kali ini masih berkaitan dengan transformasi. Kalau video pembelajaran selanjutnya Ibu sudah menjelaskan mengenai refleksi ya atau pencerminan, maka jenis transformasi yang kedua yang akan Ibu bahas adalah translasi ya atau pergeseran. Oke, seperti biasa sebelum Ibu jelaskan jangan lupa siapkan alat tulis kalian semua. Oke, nah apa sih translasi itu? Nah, apakah kalian pernah mendengar kata translasi? Iya. Nah, mungkin sebagai gambaran, di sini Ibu rasa kalian pernah melihat permainan catur ya, atau mungkin juga bisa main catur ya. Nah, bagaimana cara memainkan catur? Ya, main catur. Nah, kalau kita main catur itu kan pastinya kita menggeser ya nggak? Misalkan kuda nih, kuda bergerak, kita mau gerakan, maka kita geser. Kalau kuda geraknya seperti huruf L ya, tinggal kita geser, geser. Nah, itu. Jadi gambarannya itu yang namanya translasi seperti bermain catur. Nah, jadi yang namanya translasi itu memindahkan ya, menggeser, memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Jadi kuncinya untuk translasi atau menggeser ini dia memiliki jarak dan arahnya tertentu. Ya, kalau digambar di sini ada segitiga ya, segitiga yang warna kuning di sini. Ini digeser bayangannya menjadi di bawahnya. Ini salah satu contoh. Nah, bagaimana jika pada sistem koordinat atau Cartesius ya? Contoh di sini kalian perhatikan, Ibu ambil ada titik A ya. Di situ ada titik A berapa? 3,2. Betul. 3,2. Nah, di situ kita akan menggeser titik A ya, yang pastinya kita mau menggeser titik A dengan apa? Tadi kan dengan jarak dan arah ya, itu namanya vektor istilahnya ya, memiliki jarak dan arah. Nah, di sini Ibu contoh Ibu ambil vektornya yaitu 1,2. Nah, bagaimana hasilnya jika titik A di sini kita geser dengan vektor 1,2? Nah, artinya 1,2 itu kan X, Y. Di sininya X, di sini Y. Nah, maka awal dari titik A kita geser X-nya 1. Berarti dia positif. Kalau positif, maka geser ke kanan. Ya kan? Nah, ini kita geser 1. Nah, ini X-nya 1. Kemudian Y-nya di sini vektornya 2. Positif. Maka kalau positif, dia ke atas. 1, 2. Nah, maka di sini bayangan dari titik A di sini menjadi 4,4. Diulang. Jadi titik awal A 3,2 ditranslasikan dengan vektor 1,2, maka bayangannya menjadi 4,4. Jelas ya? Oke, Ibu ambil lagi contoh yang kedua. Di sini ada titik D. Kalian lihat di sini titik D ya. Nah, titik D di situ awalnya adalah minus 2,1. Nah, mau ditranslasi atau digeser ini sejauh min 3,1. Nah, ini untuk penulisannya itu kadang bisa juga seperti bentuk matriks ya di sini. Bisa min 3, 1. Ini juga boleh. Ya, bentuk ditulis min 3 sama satunya di bawah boleh, atau min 3,1 boleh juga. Nah, berarti sama kayak tadi ya. Di sini kan X-nya. Nah, di sini Y. Sekarang kita gerakin, kita geser X-nya dulu. X-nya minus 3. Kalau minus 3 berarti gesernya ke kiri. Ke kiri 3. 1, 2, 3.
Kemudian Y-nya 1. Oh, maka ke atas 1. Nah, benar. Jadi di sini bayangan dari D menjadi minus 5,2. Gitu. Jadi yang namanya translasi itu hanya menggeser sesuai vektor X, Y. Bisa dipahami? Nah, oke. Selanjutnya kalau tadi titik ya. Nah, sekarang ada persegi. Ada persegi A, B, C, D. Nah, di sini kalau persegi berarti dia memiliki 4 titik. Nah, gambar persegi ini mau kita geser dengan vektor 4,2 atau ditulis pakai matriks 4 terus 2-nya di bawah. Ini juga sama aja. Nah, caranya bagaimana? Caranya sama. Berarti kita hitung satu-satu titiknya. Ya, di sini titiknya dari A dulu. Vektornya 4,2, maka X-nya 4. Y-nya 2. Nah, dari sini X-nya 4 berarti kan ke kanan. 1, 1, 2, 3, 4. Nah, terus 2 positif berarti ke atas. 1, 2. Benar di sini. Ya. Jadi A aksennya ternyata di sini. Hal yang sama pun dilakukan untuk titik B, titik C, dan titik D. Nah, di sini sudah ada di sini ya titiknya masing-masing. Nah, jadi ketika persegi ABCD digeser dengan vektor 4,2 ya dengan menggerakkan tadi, maka bayangannya ada di atasnya. Gitu. Itu untuk translasi atau menggeser. Nah, jadi kesimpulannya yang namanya translasi titik A yaitu X, Y itu adalah menggeser apsis, ya apsis itu nama lainnya X, sejauh A dan menggeser Y atau ordinat sejauh B. Maka untuk mencari bayangannya tinggal kita tambahkan gitu ya. Jadi kalau di sini ada X, Y ditranslasikan dengan vektor A, B, maka cara langsungnya tanpa menggambar bisa mencari bayangan dari A adalah si X ditambahkan dengan A, ya. Nah, Y-nya ditambahkan dengan B. Itu kalau mau menggeser. Oke. Supaya lebih paham, lihat contoh 1 di sini. Suatu titik, yaitu min 2,3, ditranslasikan sebesar 5 dengan vektor 5 min 1 atau boleh juga kayak tadi ya nulisnya 5, min 1 sama saja. Nah, maka hasil translasinya apa? Gitu. Jadi kita bisa langsung mencari jawabannya tanpa menggambar ya. Jadi kalau menggambar kan agak lama gitu. Misalkan ini titik A deh, ibu kasih nama ya. Titik A min 2,3 digeser gitu kan, ditranslasikan dengan tadi vektornya 5 dan min 1. Maka bayangan dari A itu apa? Nah, ini sama kayak tadi. Ya, maka ini nilai X-nya. X-nya bayangannya jadi apa? Tinggal ditambah dengan 5. Gitu. Ini kan sebagai A, ini sebagai B. Gitu ya. Maka bayangannya di sini X-nya min 2. Min 2 ditambah 5. Nggak boleh terbalik. Koma, ini X-nya. Nah, sekarang Y-nya yang di sini. Y-nya yaitu 3. Nah, 3 berarti temennya B yang bawah. Di sini kan minus 1. Kalau tadi positif 5, kita tulis plus 5. Kalau di sini min 1, langsung aja berarti 3 dikurang 1. Gitu. Oke. Nah, jadi A aksennya jadi apa? Min 2 ditambah 5. Yaitu 3. Kemudian 3 dikurang 1, yaitu 2. Maka bayangannya menjadi 3,2. Cepet ya, mudah ya. Jadi tanpa menggambar kita bisa langsung menentukan bayangan hasil translasi. Jadi tinggal X ditambah A, Y ditambah
B. Oke. Nah, coba untuk contoh yang kedua. Nah, sekarang ada titik P, yaitu M, N, ditranslasikan oleh min 2,3. Ternyata bayangannya di sini. Bayangannya diketahui 5, min 1. Berapa sih koordinat P-nya gitu. Jadi ini hanya dibalik ya. Kalau tadi kita mencari bayangan, sedangkan ini kita sudah mendapatkan bayangannya. Nah, di sini misalkan P ya. Di sini P kan M, N nih. Ini translasinya adalah min 2,3. Ternyata bayangannya menjadi 5, min 1. Kita logikanya aja nih ya, cara gampangnya. Suatu bilangan si M nih. Ini si M. Bilangan berapa kalau dikurang 2, kan gitu. Bilangan berapa kalau dikurang 2 hasilnya 5. Coba berapa? Nah, pintar. 7 ya? Iya. Kenapa 7, Kak? 7 dikurang 2 hasilnya 5. Paham? Oke, nah sekarang untuk N-nya gimana? Bilangan berapa? Karena ini positif berarti plus ya. Bilangan berapa kalau ditambah 3 ternyata hasilnya min 1. Coba. Ternyata dia istilahnya ngutang 1. Dia berapa bilangannya ya? Bilangannya berapa? Benar, minus 4. Ya, istilahnya nih, ngutang 4 dibayar 3. Maka ngutangnya masih 1. Jadi minus 1. Gitu. Itu cara gampangnya, logikanya. Nah, kalau pakai cara penyelesaiannya kan di sini kan gini ya. M gitu kan. M berarti sama min 2 temennya. M dikurang 2 hasilnya yaitu 5. Kan gitu cara secara matematiknya ya. Maka mencari nilai M, iya, min 2-nya tinggal kita pindah. Min 2 jadi positif 2, yaitu 7. Sama pula dengan N. N temennya positif 3. Oh, berarti di sini kita tulis plus 3 sama dengan min 1. Sama kayak tadi, berarti min 1 positif 3 jadi negatif 3. Maka nilai N-nya adalah ngutang 1, ngutang 3. Jadi ngutang 4 deh ya. Maka koordinat titik P yaitu 7, min 4. Sama ya sama yang tadi ya. Iya, jadi itu mengenai translasi atau menggeser. Oke. Jadi tolong dipahami penjelasan Ibu ya. Jika masih kurang jelas, kalian bisa review lagi, bisa tonton ulang lagi pelan-pelan sambil dicatat, oke? Jika ada pertanyaan, bisa langsung hubungi Ibu mengenai translasi. Oke, demikian penjelasan Ibu mengenai translasi. Untuk transformasi yang ketiga, kita bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Semoga kalian tetap semangat. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.